teman-teman. Sekarang saya lagi belajar ngomong di depan kamera biar lancar. Saat ini saya sedang perjalanan menuju Padang Bayi, yaitu menjemput tamu saya, Mrs. Ellie. Dia dari Amerika. Jadi kita jemput dia dari Padang Bayi sekarang. Kemungkinan dia akan datang jam 2-an. Jadi sekarang jam 12. Jadi kita dalam perjalanan baru mulai ini, baru dari Kedonganan, daerah Kedonganan. Perjalanan ini akan menempuh jarak sejauh 1,5 jam menurut Google Map. Jadi seharusnya kalau lancar maka saya akan tiba di sana pukul 1.30. Nah, 1.30. Jadi di perjalanan saya belajar cara ngomong di depan kamera supaya lancar. Karena sekarang Google, YouTube saya kena dismonetisasi karena menggunakan re-upload video, sehingga diharuskan untuk saya untuk muncul di dalam setiap video saya yang membahas tentang Dautoni. Jadi saya sedang belajar bagaimana caranya ngomong di depan kamera supaya lancar, agar apa yang saya bahas bersama dengan video Dautoni itu dapat membangun setiap teman-teman sahabat Jeking yang sedang memiliki masalah mengenai okultisme atau kuasa gelap. Jadi di Indonesia ini masih banyak yang percaya dengan okultisme, kuasa gelap, dukun-dukun, mitos-mitos. Itu masih banyak yang percaya dan masih banyak yang terjebak bahwa setiap orang itu bisa menjadi kaya karena kuasa gelap atau kuasa setan, bisa menjadi jalan singkat untuk menjadi kaya. Nah, atau untuk memperoleh wanita atau memperoleh pasangan hidup, menjadi guna-guna atau apapun. Dan juga masih banyak juga yang percaya mengenai ramalan-ramalan. Juga ada juga yang masih percaya mengenai ramalan bintang. Dan itu semua masuk kepada bagian okultisme, sehingga kami terbeban untuk melepaskan Indonesia itu dari masa-masa sukar, yang ketika kita percaya dengan hal-hal seperti ini, itu menyatakan bahwa kita tidak percaya Tuhan, dan itu sangat menyakitkan hati Tuhan. Sehingga di dalam pengajaran Kristen itu akan terjadi kutuk kalau kita percaya dengan hal-hal yang bukan daripada Tuhan, hingga itu mendatangkan kutuk. Dan bangsa Indonesia ini saya menilai dari sisi kenegaraan masih banyak praktek-praktek itu di dalam pemerintahan. Misalnya dulu kita pernah tahu atau pernah dengar bahwa pada saat dia mau mencalonkan diri sebagai pejabat atau sebagai orang DPR atau menjadi MPR atau menjadi partai, pentolan-pentolan partai, dia harus melakukan seperti ritual-ritual, mandi di sungai atau datang ke makam-makam para yang sudah meninggal, yang dipercaya bahwa makam itu mendatangkan kuah atau mendatangkan wibawa atau dan lain sebagainya, sehingga itu merupakan kejahatan di mata Tuhan, sehingga mendatangkan kutuk. Sehingga pemimpin-pemimpin yang seperti itu akan mendatangkan kutuk buat rakyatnya. Artinya Indonesia ini masih hampir sebagian besar itu masih percaya seperti itu. Itu merupakan beban kami, dan pendeta yang khusus membahas itu hanya yang paling lantang lah, istilahnya paling lantang dan paling berpengalaman di dalam hal mistik, dalam hal perdukunan. Itu
saya melihat di Indonesia ini ada Daud Tony. Saya sudah mengikuti beliau dari sejak tahun 98-an, 90-an. Nah, 90-an saya sudah mengikuti ajaran-ajaran beliau, dan sampai sekarang saya lihat ajarannya masih tetap dan masih relevan dengan firman Tuhan. Belum ada pernyataan-pernyataan yang melenceng dari firman Tuhan menurut kami. Dan kalau saya berharap bahwa channel ini bisa menjadi jalinan komunikasi untuk kita selaku rakyat Indonesia atau orang Indonesia yang ingin lepas dari masalah-masalah okultisme dan kepercayaan-kepercayaan terhadap kuasa jahat, kuasa setan, pocong atau apapun semuanya itu, sehingga kita bisa bebas dari sana dan juga kita bisa benar-benar merdeka dari hal-hal mitos gitu. Itu kerinduan kami. Jadi itulah mengapa kami benar-benar ingin menyatakan bahwa dengan channel ini kami berharap semakin banyak orang-orang yang terjebak dalam praktek, istilahnya praktek perdukunan, atau kita masih percaya dengan hal-hal gaib, atau kita percaya dengan hal-hal yang istilahnya supernatural gitu, supernatural. Jadi kita harus kembali kepada Alkitab, kembali kepada firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itulah kebenaran. Karena sudah teruji banyak ajaran-ajaran yang menyimpang dari firman Tuhan itu berguguran, dan hanya pengajaran yang berdasarkan firman Tuhan lah yang akan tetap menyatakan kuasanya. Nah, terima kasih buat perhatiannya. Kami mengharapkan agar channel ini, kalau ada kekurangan, bisa dikomunikasikan dalam kolom komentar atau kontak kami langsung di email, sehingga kami bisa mengetahui di mana kekurangan dari channel ini dan kedepannya seperti apa. Itulah yang kami inginkan, supaya kita terlibat semuanya. Kami mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mensubscribe ataupun yang belum, yang hanya menonton saja. Kami tidak keberatan. Yang penting firman itu tersampaikan, hingga ada perubahan hidup, ada perubahan pola pikir, dan juga ada terobosan-terobosan baru terjadi buat para subscriber yang setia menonton acara kami, video-video kami. Dan kami mohon ke depan supaya teman-teman bisa memberikan masukan buat kami. Kami sangat terbuka di dalam apa yang kami ingin sampaikan di channel ini. Bisa dimasukkan dalam kolom komentar atau kontak langsung dengan kami. Terima kasih buat perhatiannya, terima kasih buat atensinya. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan share. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya, terima kasih atas atensinya, dan terima kasih atas dukungannya. Saya percaya kita semua dalam rencana Tuhan yang sempurna. Kita menatap hari depan yang penuh harapan, karena Tuhan berjanji bahwa hari depan kita penuh dengan harapan. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan hari depan yang penuh harapan. Saya percaya juga bahwa menghadapi apapun masalah yang kita alami, kita bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Filipi 4 ayat 13, dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan jangan lupa, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sampai jumpa.